Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas soal kasus ini yang kalian request ke aku ya. Yang mana ini kasus baru-baru terungkap di akhir tahun 2022 kemarin. Yang padahal kasus ini udah selama setahun loh jadi misteri di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Yang mana semuanya berawal soal hilangnya siswa SMK ini. Oke lah, jadi karena aku udah riset kasus ini sedalam yang aku bisa. Nah jadi soal kisah dan kasus ini, jadi langsung aja kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian. Tapi kalau kalian nontonnya sedang puasa, jadi selamat menunaikan ibadah puasa gitu ya untuk kalian yang menjalankan. Ya udah, siapkan posisi ternyaman kalian aja. Jadi kalau udah santuy, nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Arya Gading Ramadan yang masih siswa SMK kelas 2 ya, yang tinggal di perumahan PNS yang ada di wilayah Juwata Permai, Kota Tarakan nih, yang mana ini kota yang ada di Kalimantan Utara. Di sana Arya ini tinggal dengan ibunya dan juga kedua adiknya. Nah jadi dia ini nggak tinggal dengan bapaknya karena bapak dan ibunya itu udah cerai sejak beberapa tahun yang lalu. Arya ini anak yang pendiam, tipikal anak yang nggak mudah ikut pergaulan yang aneh-aneh dan juga nurut nih dia ini dengan ibunya. Bahkan sejak sekolah pun Arya ini udah punya duit sendiri karena dia ini sering bantuin ibunya ngurusin ternak ayam milik keluarga mereka. Jadi Arya ini tipikal anak remaja yang lurus-lurus gitu ya. Cuman sisi bandelnya dia, Arya ini sering banget dimarahin ibunya karena kecanduan main game online. Tapi setiap Arya ini dimarahin ibunya karena main game online secara terus-menerus, tapi dia ini nggak pernah sekalipun melawan gitu loh. Marahnya dia ya cuman diem aja. Tapi pernah beberapa kali Arya ini lari dari rumahnya itu ke rumah temennya. Nah tapi cuman beberapa hari aja. Setelah itu Arya ini pulang lagi dan minta maaf ke ibunya. Di sisi lain Arya ini deket juga nih dengan sepupunya yang bernama Edi yang juga tinggal di Kota Tarakan ini. Yang saat itu Edi ini udah nikah dan tinggal dengan istrinya yang bernama Aprilia dan juga dengan satu anaknya yang masih balita. Tapi Edi ini orang yang problematik, sering bermasalah dengan orang-orang bahkan dengan temannya sendiri karena sikap temperamennya. Karena dia ini tuh ya pengen selalu mendominasi. Hobinya main judi online tapi kalah terus. Ia ngebuat uang yang harusnya untuk menghidupi keluarganya ya jadi habis untuk judi online. Dan istrinya juga itu patuh-patuh aja nih dengan si Edi ini. Nah karena kan Arya yang udah punya uang sendiri karena dia memang sering bantuin ibunya yang ngurus bisnis ternak keluarganya. Jadi Edi ini sering banget ngakal-ngakalin uangnya Arya, minjemin uang Arya yang katanya ya untuk beli susu anaknya dan juga untuk beli beras. Karena ini Arya jadi iba. Nah jadinya Arya ini sering banget minjemin uang ke Edi yang padahal ya uang itu untuk hal yang gak jelas gitu loh. Nah jadi kayak gitulah latar belakang dari kasus ini. Nah jadi langsung aja nih kita masuk ke kronologinya. Jadi semua masalahnya ini berawal sejak tahun 2021 kemarin ya. Edi ini itu dimodalin bapaknya untuk usaha ternak kepiting ya supaya dia ini bisa membiayai keluarganya gitu loh. Nah jadi bapaknya itu ngasih uang sebesar 200 juta untuk beli bibit kepiting. Tapi karena Edi ini udah kecanduan judi online ya, uang 200 juta ini malah dia jadikan modal judi yang niatnya dia ini mau melipat gandakan uang 200 juta ini. Tapi justru modal yang harusnya beli bibit kepiting itu semuanya habis dalam sekejap. 200 juta itu lenyap karena kalah judi. Padahal saat itu ya dia ini tuh masih sama sekali belum beli bibit kepitingnya loh. Dan keadaannya makin keruh itu saat bapaknya Edi mulai nanyain kenapa dia ini masih belum beli bibit kepitingnya. Nah tapi dia ini selalu beralasan belum sempet untuk ngurusnya. Sampai di titik ini Edi ini bener-bener pusing banget gimana cara ngegantiin uang 200 juta itu. Yang akhirnya ya setelah buntu muter otak sana sini, disinilah dia dan istrinya buat rencana nih untuk nyulik Arya. Kenapa? Karena mereka tahu keuangan keluarga Arya. Ditambah Edi juga memang deket banget nih dengan Arya. Nah jadi mikirnya gampang gitu ya untuk nyulik si Arya ini. Nanti mereka niatnya mau minta tebusan ke keluarganya Arya ini dengan cara nutupin identitas mereka tuh saat nyulik Arya. Dan nanti ada juga nih ya sosok temannya Edi yang udah siap bantu untuk minta tebusan supaya keluarganya Arya nggak tahu kalau yang nyulik Arya ya mereka. Istrinya pun setuju karena merasa ini satu-satunya cara untuk ngebalikin uang 200 juta tadi. Nah jadi mereka pun itu mulai susun rencana dan mulai sering datang ngecek Arya itu di ternaknya tuh yang jaraknya itu cuma 15 meter dari rumahnya Arya. Karena Arya ini memang sering ada di ternak itu sendirian tuh ngurusin ternaknya dan situasi ternaknya juga itu emang sepi banget. Dan disinilah mereka berencana mau nyulik Arya. Terus beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan April tahun 2021 ya, Arya ini saat itu kebetulan sedang dimarahin ibunya karena asik pusreng sampai HP-nya pun itu disita ibunya. Nah karena ini Arya pun marah dan cabut dari rumahnya yang niatnya dia itu mau ke rumah temennya. Tapi pas lewat di depan ternaknya, Edi dan
dan istrinya ternyata ada di ternaknya Arya ini, yang langsung manggilin Arya ini. Arya pun itu awalnya nggak punya feeling yang aneh-aneh, nggak curiga ke Eddie ini gitu ya. Dia pun itu langsung nyamperin. Begitu disamperin, di situ Eddie langsung megangin Arya dan nodong Arya ini dengan sajam. Yang emang Arya pun seketika kaget dan heran. Eddie pun di situ ngancam bakal nusuk Arya ini kalau dia berani teriak. Nah, jadi Arya pun di situ cuman tegang, ketakutan dan diam. Eddie pun itu ngebawa Arya ini ke gubuk yang ada di ternaknya gitu loh, untuk nyembunyiin Arya ini di sana itu dalam waktu sementara. Sampai mereka pun ngebobol pintu gubuknya, karena saat itu pintu gubuknya itu digembok, sedangkan Arya ini nggak bawa kuncinya. Nah, disitulah Arya ini tuh diikat. Tapi karena tali yang ada di situ untuk ngikat Arya ini kurang, yang ngebuat Arya ini terus-terusan berusaha melawan, meronta-ronta dan juga berusaha teriak. Karena kesel, Eddie pun nyiksa dan mukulin Arya ini sampai dia lemes gitu loh, dan juga ngancam akan nusuk Arya ini kalau dia masih terus berani melawan. Setelah itu Eddie pun nyuruh istrinya keluar untuk beli tali untuk nambahin ikatannya. Nah, setelah istrinya beli tali, Arya pun itu diikat ya, yang ngebuat dia ini benar-benar gak bisa bergerak. Setelah itu Eddie pun langsung nelpon temennya yang bernama Mandy yang udah berusia 45 tahun, yang mana inilah sosok temennya Eddie yang udah siap ngebantuin mereka ini gitu ya untuk nyulik Arya. Saat itu Mandy pun langsung dateng. Di situ mereka pun itu langsung diskusi. Nah, setelah itu Mandy pun itu ngerekam Arya sambil ngomong minta tebusan ke keluarganya Arya gitu ya, yang direkam itu di sebuah video. Nah, tapi videonya sayangnya nggak dirilis ke publik. Di situ ternyata prosesnya memang sulit banget, sampai mereka ini berkali-kali gagal karena Arya ini terus-terusan berusaha teriak dan memberontak, yang membuat ya prosesnya ini jadi lama banget dan alot, yang ngebuat ya mereka semua pun itu makin lama makin panik. Karena ini Eddie pun emosi sampai nusuk kakinya Arya. Nah, tapi justru Arya berusaha makin teriak karena kesakitan, karena situasi yang udah makin gaduh karena Arya ini ya teriaknya itu makin kenceng, makin berusaha memberontak. Mereka pun di situ benar-benar makin panik, sampai mereka bertiga di sinilah benar-benar kebingungan. Sampai akhirnya mereka pun nyerah, mau menyudahin aja daripada ketahuan gitu ya. Nah, cuman si Mandy ini nyaranin Eddie untuk mengeksekusi Arya ini karena takutnya kalau dilepasin Arya ini bisa ngelapor. Eddie pun setuju, yang akhirnya Eddie pun nusuk dada bagian kirinya Arya. Sampai akhirnya di situ Arya pun ya mengembuskan napas terakhirnya. Setelah itu mereka bertiga pun buru-buru ngebersihin gubuk itu kayak semula dan menggali lubang di kawasan semak kebun nanas yang dekat dengan ternaknya. Disitulah mereka nguburin Arya yang tubuhnya itu udah dibalut terpal supaya nanti baunya itu nggak keluar. Setelah semuanya rapi, sampai mereka ini pun benar-benar bisa nutupin dan menyamarkan bekas galiannya, ya mereka pun bubar. Mandy pulang ke rumahnya, Eddie dan istrinya pun pulang ke rumahnya tanpa membawa hasil apapun, karena rencana mereka saat itu ya gagal total. Yang niatnya mau menghilangkan masalah justru nambah masalah, karena saat itu mereka pun dalam keadaan takut, khawatir dan panik banget kalau misalnya semuanya terbongkar. Yang mereka bayangkan ya mereka bakal berakhir di penjara. Lalu seminggu kemudian Eddie dan istrinya diusir bapaknya Eddie ya dari rumah orang tuanya, karena bapaknya ini marah banget karena akhirnya bapaknya tahu kalau uang 200 juta tadi udah habis, yang padahal bibit kepitingnya masih belum dibeli. Eddie dan istrinya pun pindah ngontrak rumah yang masih ada di wilayah kota Tarakan itu juga. Nah, terus beberapa hari setelah Eddie ini diusir, barulah dia ini dengar kabar kalau orang tuanya Arya itu sedang pusing nyariin Arya ini, karena Arya ini udah gak pulang-pulang selama lebih dari seminggu. Karena awalnya mereka ngira kalau Arya ini kabur dari rumah kayak biasa. Nah, tapi biasanya Arya ini kabur dari rumah itu gak pernah lebih 3 atau 4 hari. Setelah itu Arya ini biasanya pulang gitu loh. Tapi kali ini udah lebih dari seminggu Arya ini tuh bener-bener gak pulang-pulang. Sampai saat itu ya bapak dan ibunya pun yang udah cerai itu bersatu lagi untuk nyari Arya ini, yang bahkan mereka ini udah datengin semua teman-temannya Arya untuk nanyain. Tapi semua temennya ngakunya ya mereka ini memang udah gak pernah ketemu Arya sejak seminggu terakhir. Ibunya pun sempet nyari Arya ini ke ternaknya, karena Arya ini kadang pernah ya kalau galau dimarahin ibunya, dia nih kabur ke ternaknya gitu loh untuk menyendiri. Nah, tapi di sana Arya tetap nggak ditemukan. Tapi pas ibunya ke ternak itu, ibunya pun langsung curiga nih ngelihat pintu gubuk ternaknya yang harusnya digembok, tapi di situ udah kebuka dalam keadaan pintunya pun udah rusak kayak barusan dibobol. Karena ini ibunya pun jadi punya firasat buruk gitu loh, sampai ibunya pun coba ngecek ke semak kebun nanas tadi yang emang deket dengan gubuknya. Tapi sayangnya saat itu ibunya meriksa ke semak-semak itu nggak nyampe ke tengah semaknya, karena bagian tengah semaknya itu emang berlumpur dan berair, yang padahal disitulah Arya ini dikuburkan. Tapi saat itu masih belum ada yang tahu. Beberapa hari kemudian Arya yang masih juga belum ditemukan, ibunya Arya ini sempet nelpon Eddie, karena Eddie dan Arya ini memang deket ya. Jadi di situ ibunya ini nanyain ke Eddie apakah mungkin Arya pernah datang ke rumahnya Eddie apa gimana. Tapi di situ Eddie ngakunya ya sebelumnya katanya kalau dia tuh sempet ketemu dan ngobrol dengan Arya, yang katanya kalau Arya ini udah tinggal dan kerja di kota Nunukan, yang mana orang-orang di sana itu memang sering gitu ya merantau kerja ke kota Nunukan karena letak kotanya yang memang udah ada di perbatasan Indonesia dengan
Malaysia. Jadi Edi ini justru nenangin ibunya Arya yang bilang kalau Arya itu udah betah tuh kerja di sana dan dia itu memang nggak mau lanjut sekolah lagi. Katanya kayak gitu. Yang awalnya ibunya Arya ini sempet agak tenang karena percaya dengan Edi dan istrinya. Biarpun saat itu masih banyak banget hal yang menjanggal gitu ya menurut ibunya Arya ini. Karena ibunya ini tahu banget Arya ini kayak gimana. Ibunya tahu kalau Arya ini tuh nggak mungkin mau ninggalin sekolahnya cuman karena kerja. Apalagi sampai teman-teman dekatnya Arya pun nggak ada yang tahu dan nggak pernah denger gitu loh kalau Arya ini pernah curhat mungkin gitu ya kalau dia itu mau kerja di kota Nunukan. Pokoknya menurut teman-temannya Arya dan juga keluarganya Arya ini, kerja di Nunukan itu hal yang nggak pernah dipikirkan Arya ini. Nah jadi mereka nganggap ini tuh kayak hal yang asing banget gitu loh untuk Arya. Apalagi setelah dipikir-pikir kayaknya nggak mungkin Arya ini pergi keluar kota sampai ninggalin baju dan barang-barang kesayangannya. Masa dia cuman pergi bawa baju yang dia pakai aja gitu. HP-nya pun bahkan nggak dia bawa karena saat itu HP-nya memang sedang disita ibunya. Dari sinilah ibunya pun akhirnya curiga ke Edi. Kenapa pengakuannya kayak tadi gitu loh. Sampai ibunya pun ya itu ngetes apakah Edi dan Arya ini mungkin punya masalah pribadi atau kayak gimana. Gimana di sini ibunya ngetes nelpon Edi ini minta nomor HP-nya Arya. Dan di sinilah Edi ini keceplosan ya yang katanya kalau dia udah nggak nyimpan nomor HP Arya. Yang katanya nomor HP Arya itu udah dia hapus. Ibunya Arya pun sempet kaget dan marah ke Edi. Kok bisa gitu ya dia nih ngapusin nomor HP Arya di saat Arya hilang kayak gini. Nah tapi di sini Edi ini beralasan yang katanya HP-nya rusak atau error gitu loh. Sejak inilah ibu dan bapaknya Arya mulai naruh curiga ke Edi. Bahkan saking curiganya dan saking kesalnya ya, bapaknya Arya ini sempet ngancam keluarganya Edi yang katanya dia bakal menghajar habis-habisan orang yang udah nyembunyiin Arya. Tapi saat itu ya tetap aja nih tanda-tanda soal hilangnya Arya ini ya juga masih belum ada kejelasan saat itu. Jadi setelah setahun nih ya Arya masih juga belum ditemukan. Ibunya Arya ini masih menaruh harapan semoga bener Arya ini udah di luar kota karena kerja. Semoga Arya itu masih hidup dan sehat, yang suatu saat ibunya ini bisa ketemu Arya lagi. Ibunya pun terus-terusan berdoa ya supaya dapat petunjuk soal hilangnya Arya ini. Yang akhirnya di sinilah yang seolah doa ibunya pun terjawab, yang mana di sini mulai muncul nih petunjuk demi petunjuk. Karena saat itu Edi yang emang problematik, sering bermasalah dengan orang-orang bahkan dengan temennya sendiri karena sikap ego dan temperamennya yang ternyata selama ini ya Edi ini sering banget ngancam orang-orang akan ngebunuh siapapun yang berani dengan dia karena dia ngakunya udah pernah membunuh orang. Bahkan bukan cuma dengan satu orang tapi ke banyak orang dan juga ke temen-temennya. Dia ngaku dengan bangganya udah pernah membunuh orang. Karena ini mulai banyak warga-warga di sana yang mengaitkan ini dengan hilangnya Arya. Jangan-jangan orang yang dia bunuh ya Arya sepupunya sendiri. Karena saat itu ya soal hilangnya Arya ini udah tersebar di daerah mereka. Udah banyak yang tahu soal hilangnya Arya ini yang dianggap saat itu masih misteri. Sampai banyak orang-orang di sana yang curiga dengan Edi ini. Sampai kecurigaan masyarakat ke Edi nyampe juga nih ke orang tuanya Arya. Yang mana orang tuanya Arya yang sejak awal memang udah curiga dengan Edi jadinya makin curiga, mulai bener-bener yakin kayaknya Edi memang pelakunya. Yang akhirnya di tanggal 27 November tahun 2022 orang tuanya Arya pun baru ngelapor soal hilangnya Arya ini ke polisi dan juga ngelapor ya soal kecurigaan mereka semua ke Edi yang diyakinin sebagai pelaku nih di balik hilangnya Arya ini. Bahkan orang-orang yang dengar langsung soal pengakuan Edi ini yang aku pernah membunuh orang juga siap bersaksi saat ngelapor ke pihak kepolisian yang ada di sana. Yang akhirnya polisi pun mulai menyelidiki dan mendatangi rumahnya Edi dan istrinya untuk diperiksa soal tuduhan orang-orang yang semuanya memang mengarah ke dia. Ini bener apa enggak gitu. Di sini dia pun diinterogasi. Setelah melewati interogasi yang cukup alot, jawaban Edi pun mulai berubah-ubah dan ngelantur karena kebohongan emang sulit banget gitu ya bisa bertahan lama diinterogasi. Karena mereka-mereka yang menginterogasi emang tahu teknik khusus nih untuk mendeteksi kebohongan dan menyerang psikis si pembohong. Karena untuk menutupi kebohongan pasti dengan kebohongan lagi kan. Cara kerjanya kayak begitu. Yang akhirnya setelah terus dikembangkan kalau emang itu bohong pasti bakal berakhir di titik yang hampa. Yang mana disinilah si pembohong biasanya mulai ngelantur dan jawabannya pun biasanya itu berubah-ubah dari pertanyaan yang sebenarnya sama. Yang akhirnya di titik inilah Edi pun nyerah dan mengakui semuanya. Bahkan dia mengakui kalau istrinya sendiri yang terlibat gitu loh, yang udah ngebantuin dia. Dan juga ada satu temennya yang udah ngebantuin dia yang bernama Mandy tadi juga ngakuin dimana dia udah nguburin Arya. Nah setelah polisi berhasil mengevakuasi tubuhnya Arya di semak kebun nanas yang gak jauh dari ternak mereka ya, disinilah orang tuanya Arya pun bener-bener histeris banget. Ternyata selama setahun ini Arya itu gak pernah pergi jauh. Yang mana disitu tubuhnya Arya ditemukan udah dalam keadaan tulang belulang yang udah dibalutin terpal. Dan soal temuan tubuh Arya yang ternyata ada di semak
Semak itu ini bener-bener buat orang tuanya nggak nyangka ya. Karena saat itu ibunya memang sempet curiga kan ke Semak itu, yang emang sempet dia cek juga tapi nggak menyeluruh tuh ceknya saat itu. Karena Semak itu bagian bawahnya memang berair dan berlumpur, dan ternyata disitulah Arya dikuburkan. Bahkan orang tuanya Arya sampai nggak nyangka gitu loh. Ternyata dugaan mereka sejak awal ternyata bener kalau pelakunya adalah Edi ini, yang mana ini sangat-sangat menyakitkan keluarganya Arya ini. Apalagi Arya ini anak yang baik, anak yang nurut, lurus-lurus saja. Ya bandelnya dia cuman main game online aja kok. Menurut aku ya game online itu nggak harus selalu dipandang negatif ya. Dan soal game online ya menurut aku ini cuman mindset sih. Karena kalau kita ngelihat game online itu sebagai salah satu cabang sport, ya game online adalah bakat. Karena banyak orang-orang yang sukses membangun karirnya dari game online. Entah itu jadi content creator, streamer, atau jadi pro player. Karena ada juga pro player yang bukan cuman membanggakan keluarganya, tapi membanggakan dan mengharumkan bangsa tuh di kancah internasional. Tapi kalau kita ngelihat game online itu sebagai objek yang ngebuat kita pasif, nggak mau belajar, nggak mau bantu orang tua, seharian cuman main game gitu ya sampai matanya minus plus, ya nggak bagus juga. Karena udah berlebihan. Karena apapun yang berlebihan itu nggak pernah berakhir dengan nilai positif, bukan cuman game. Nah tapi tetap ya sisi buruknya game itu tetap ada, tapi setidaknya ya game itu nggak seburuk tawuran, alkohol, judi, narkoboy, bahkan balap liar. Dan yang jarang banget dipahamin generasi-generasi orang tua kita ya, kalau menurut penelitian para neurologis dan psikologis di Inggris, faktanya game itu sangat efektif loh untuk meningkatkan kemampuan otak dan juga kemampuan kognitif otak dalam waktu jangka panjang. Jadi balik lagi, soal game ini cuma masalah mindset. Gimana cara kita ngelihat game ini sih? Oke lah, kepanjangan aku bacotnya, jadi kita balik lagi nih soal Arya. Nah yang mana setelah semuanya terbongkar ya, saat itu Edi dan istrinya itu langsung ditahan. Sedangkan Mandy, temennya Edi tadi ya yang sempat ngebantu mereka, bahkan dia ini ya yang menyarankan Edi ini untuk ngabisin Arya, saat itu statusnya masih buron. Tapi setelah polisi melakukan pencarian dan pengejaran, akhirnya Mandy ini ditemukan, yang ternyata dia ini udah dipenjara selama beberapa tahun karena kasus narkoboy di Kota Brau, Kalimantan Timur. Tapi dia tetap diproses, yang mana dia ini akhirnya dijatuhin penjara seumur hidup. Istrinya Edi juga itu dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Dan yang paling berat ya, ini otak dari kasus ini, si Bang Jago ini, yaitu Edi ini, yang akhirnya dijatuhin hukuman matoy. Semoga itu hukuman yang setimpal untuk mereka semua ya, supaya Arya bisa lebih tenang, karena keadilan udah terpenuhi itu di kasusnya. Dan semoga Arya diterima di sisinya dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Semoga keluarganya juga dikuatkan dari cobaan ini ya, karena aku yakin Tuhan gak mungkin salah ngasih cobaan kuat untuk hambanya yang lemah. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Jadi makasih banget nih buat kalian yang udah minta aku ngebahas kasus ini. Mungkin tanpa request kalian ya aku gak bakal tahu kasus ini sampai sekarang. Dan semoga dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik. Semoga kita dijauhkan ya dari Dajjal versi Minion kayak gini. Oke lah, sampai sini aja. Mungkin untuk kedepannya kalian nemu kasus-kasus lain, kalian bisa share aja di kolom komen di bawah. Nanti kalau memang pas aku bakal bahas gitu ya, aku bakal up di next konten. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizka Waduno. Bye bye.